dalam proses sebelum Saudara Joko Widodo mengambil keputusan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, ternyata dalam forum diskusi tadi ada Pratikno. Dan Pratikno juga menyampaikan usulan, ya kan, kata Pratikno, apa tidak sebaiknya kita tunjukkan ijazah itu. Yang kemudian analisa dari tim menyatakan, oh nggak perlu, nanti khawatir juga. Dan tadi saya pertanyakan dalam forum, apa kompetensi Pratikno dalam kasus ini? Ini kan ijazahnya Jokowi, bukan ijazahnya Pratikno. Dan Pratikno itu kan menteri. Nah, Nggak ada kaitannya dengan Jokowi. Harusnya Pratikno ngurusi apa yang menjadi mandat Saudara Prabowo Subianto selaku atasannya, yakni Presiden. Dan kalau kejujuran itu juga dimulai dari UGM, itu akan lebih baik. Dan saya pikir kawan-kawan mahasiswa punya peran untuk menstimulus agar muncul misalkan Pak Kasbujo lainnya gitu loh. Dengan mendatangi rektorat menuntut hal yang sama seperti yang disuarakan oleh senior mereka, ya, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan harapannya ada semacam insentif bagi orang-orang di UGM untuk berkata jujur. Karena apa? Makin banyak dukungan untuk berbuat jujur. itu dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar bahwa ada BEM KM UGM, BEM Keluarga Mahasiswa UGM yang diketuai oleh Tio Ardianto. Beliau melayangkan mosi tidak percaya kepada UGM yang hari ini dipimpin rektornya oleh Ibu Ova Emilia. Nah, Tio ini ketika dihubungi wartawan, ini saya bacakan di Tempo ya. Beliau menyampaikan bahwa situasi bangsa yang bahaya dan mengarah pada kehancuran, kami ingin UGM menyelamatkan rakyat. Ini kata Tio. Kemudian dia menyampaikan bahwa UGM mestinya turut bertanggung jawab dengan menegaskan keberpihakannya. Nah, di dalam kasus ini, di Sitio ketika Senin 26 Mei 2025 kemarin menyampaikan bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka itu semata juga adalah melanjutkan apa yang kemudian sebelumnya dipimpin oleh Jokowi. Jadi seharusnya pihak UGM itu bersama rakyat. Jadi jelas posisinya bukan bersama Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat pernyataan-pernyataan seperti ini, Bang Ahmad Rosinuddin, apakah ini ada kaitannya juga dengan kasus skandal ijazah Jokowi di UGM? Iya, kalau kita baca ya kronologis dari peristiwa itu kan bermula keinginan mahasiswa untuk bersikap pada UGM, lalu BEM tadi ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM terkait kondisi bangsa. Jadi dengan menyatakan mesti tidak percaya kepada pemerintah, Ya, agar menjadi penanda bahwa UGM berdiri bersama rakyat, bukan justru menjadi penjaga kezaliman kekuasaan. betul. Namun setelah terjadi dialog dengan Rektor UGM, Ova Emilia, ternyata UGM tidak memenuhi tuntutan itu dan hanya memberikan Mas Eros, aku tak ngobrol-ngobrol dulu ya. Terus ya saya lanjutkan. Ova Emilia oleh mahasiswa itu dianggap tidak memberikan respon yang cukup atas tuntutan itu, karena hanya memberikan ruang diskusi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi tidak mengafirmasi aspirasi dari mahasiswa dengan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Karena sikap itulah kemudian KM BEM UGM ini alih-alih fokus menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah, sekaligus menyatakan mosi tidak percaya kepada UGM. Nah, yang menarik, rentetan ketidakpercayaan itu argumentasinya tidak saja soal kinerja Prabowo Gibran yang disorot ya. Misalnya ya terkait makan siang gratis dan yang lainnya. Tapi juga ada legacy Jokowi dalam pemerintahan keterpilihan lah. Dengan Prabowo Gibran.
Artinya mosi ini kan sebenarnya walaupun hanya ditujukan UGM itu berdampak kepada 3 entitas sekaligus. Apa itu? Pertama, tidak percaya pada UGM-nya itu sendiri, kedua pada pemerintahan Prabowo Gibran, ketiga kepada Jokowi ya. Jadi ini satu pukulan yang menyasar kepada 3 entitas. Dan ini juga kalau kita dikaitkan dengan isu ijazah palsu, skandal ijazah palsu, jadi ada kait berkelindan ya antara ketidakpercayaan pada kekuasaan karena faktor saudara Joko Widodo dengan kasus ijazah saudara Widodo. Di sini dulu, nanti aku masuk ya, sesuai jam ya. Nah, kenapa? Karena hari ini juga saudara Joko Widodo dirundung skandal dugaan ijazah palsu. Dan lagi-lagi ijazah palsu itu terkait dengan UGM karena ijazah S1 milik saudara Joko Widodo kan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Saya pikir ini satu kondisi yang rumit pada perspektif UGM ya, kompleks ya bagi UGM. Tapi bagi publik justru menambah keyakinan memang ada masalah di UGM. Selain masalah kritik mahasiswa yang tidak di follow up ya, atau di follow up dengan respon yang kurang ya, karena hanya menyediakan ruang diskusi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Lalu pada saat yang sama masih ada kasus ijazah palsu yang ini tidak bisa kita lepas dari institusi UGM. ya memang harus ada kejujuran dalam persoalan ini. Sepanjang tidak ada kejujuran, sulit untuk mengurai sebuah masalah, apalagi berkaitan dengan otoritas yang berwenang. Kan kadang-kadang kebenaran itu dipaksa tunduk pada otoritas, bukan kepada sejatinya kebenarannya seperti apa sih. Misalnya karena UGM yang punya wewenang untuk menerbitkan ijazah, kalau UGM sudah katakan asli kan kita dipaksa untuk ya percaya saja. Ini disebut dengan kebenaran yang berbasis otoritas. Karena kalau kita bicara kebenaran material itu kan tidak saja dari aspek otoritas yang mengeluarkan, tapi bukti terhadap dokumen itu dikeluarkan secara sahih, itu kan yang ditunggu oleh publik. Betul. Itu yang ditunggu. Jadi bukan meminjam ungkapan yang sering saya ulang-ulang ya, bukan hanya sekedar narasi, tapi bukti, bukti. Dan ketika kemarin Rismo, Roy Suryo, Dr. Tifa datang ke UGM meminta bukti-bukti yang kemudian harusnya menguatkan apa yang disampaikan UGM ketika konferensi pers dulu, yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli, justru tidak nampak. Dan ini kan menambah masalah tersendiri bagi UGM. Nah, kalau Bang Ahmad Khazainuddin, apakah ada kesan bahwa UGM juga tidak jujur secara terang-terangan, atau ada seperti apa sebenarnya? Saya pikir ini menjadi PR ya bagi kawan-kawan mahasiswa khususnya yang di UGM. Ya. Selain mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran dengan mosi tidak percayanya, juga saya harapkan ada juga yang bertindak untuk mengkritik UGM terkait kasus ijazah ini. Ya. Karena dari situ kan kita bisa memotret ya bagaimana sikap sivitas akademika kampus kerakyatan yang bernama UGM. Kan kita tahu latar dari adanya kritik mahasiswa itu kan ingin mengembalikan marwah UGM sebagai kampus rakyat gitu ya. Betul. Tidak kemudian justru berdiri di samping kekuasaan dan melegitimasi praktik kezaliman kekuasaan gitu. Nah, jadi harus ada juga dari kawan-kawan mahasiswa untuk memastikan bahwa UGM itu kampus yang punya wibawa dengan menerbitkan dokumen ijazah yang benar. Karena mohon maaf, kalau kita bicara marwah, justru hari ini jatuhnya marwah UGM itu justru karena kasus ijazah palsu ini. Betul. Jatuh sekali gitu. Misalkan ada anak-anak kecil ya, entah SD entah SMP, yang nyanyi itu, yang mengatakan jangan sampai ada orang yang menyatakan ya kalau butuh ijazah datang saja ke UGM. Apain capek-capek sekolah tinggi-tinggi, toh ijazah palsu bisa jadi presiden. Saya pikir kawan-kawan mahasiswa di UGM harus coba mengkritisi kampus untuk menjaga marwah UGM sebagaimana yang sudah dilakukan oleh senior-senior mereka yang alumni UGM, seperti yang dilakukan oleh Dr. Tifa, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo. Kan motif mereka kan ingin menyelamatkan marwah kampus, agar kampus bukan hanya kampus kerakyatan ya, dari sisi biaya kan dulu kan sangat merakyat UGM dan memang sering terlibat dalam kegiatan pembelaan kepentingan rakyat.
tapi prestisnya UGM biar kembali sebagai kampus yang kredibel, yang bonafit, yang punya marwah, yang melahirkan intelektual yang mumpuni, baik di kelas nasional bahkan kelas internasional. Jangan hanya melahirkan intelektual kelas ijazah palsu, kan malu gitu loh. Nah, tapi kan itu yang perlu untuk jadi catatan kawan-kawan mahasiswa. Terlepas saya sih ya kembalikan kepada KM BEM UGM ya. Nah kan yang paling tahu bagaimana cara menyelamatkan marwah kampus itu kan internal kampus. Kalau dari luar seperti kita nanti dianggap ngompori gitu. Makanya kemarin ketika yang turun untuk menyelamatkan marwah kampus itu adalah Dr. Tifa, Dr. Ismon, juga Dr. Roy Suryo. Saya berkeyakinan ya itu berarti motifnya ingin menjaga dan menyelamatkan marwah atau wibawa kampusnya. Makanya saya juga mau menjadi tim pembela dengan tim-tim yang lain bersama tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ini. Dan ini insight ya, mudah-mudahan sih bisa sampai ke kawan-kawan yang ada di KM BEM UGM ya. Ya. Dan kalau kita perhatikan ini akan jadi presiden yang sangat buruk jika ini dibiarkan ya. Kasus ini mengambang tidak ada ujungnya ya. Khususnya bagi UGM itu sendiri. Karena UGM dulu pernah menjadi, saya ingat dulu menjadi salah satu kampus yang terbaik di se-Asia. UGM itu dulu. Sehingga orang-orang luar negeri, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei itu kuliah ya di UGM. Di Yogyakarta. Tapi hari ini dengan adanya kasus ini menjadi dalam tanda kutip ya terdegradasi lah kemudian kampus UGM ini. Nah maka perlulah saya pikir apa yang disampaikan Bang Ahmad Fauzinuddin tadi untuk justru dari teman-teman mahasiswa di kampus UGM mempertanyakan ini terhadap kampusnya, dan kalau perlu seperti apa yang dilakukan Bang Rismon dan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya tanya langsung kepada Fakultas Kehutanan, kepada siapa tahu kalau dengan alumni tidak ditunjukkan, dengan kawan-kawan mahasiswa bisa ditunjukkan. Ya, kita kan harus prasangka baik. Betul. Dan Bang Ahmad Fauzinuddin, sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini kan memimpin 2 periode 10 tahun. Dan di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini ada rektor UGM yang waktu itu masih menjabat. Yaitu Pak Pratikno. Pak Pratikno. Dan ini menguatkan dugaan publik bahwa terkait Pratikno. Jadi saya makin tergelitik melihat apa benar beliau ada keterlibatan dalam kasus ini. Karena tadi waktu saya diskusi podcast di Forum Keadilan TV yang dimoderatori oleh Bung Reza Indragiri, di mana ada kuasa hukum Saudara Joko Widodo, Bung Rifai Kussumanegara tadi sempat mengutip bahwa dalam proses sebelum Saudara Joko Widodo mengambil keputusan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, ternyata dalam forum diskusi tadi ada Pratikno. Dan Pratikno juga menyampaikan usulan, ya kan, kata Pratikno, apa tidak sebaiknya kita tunjukkan ijazah itu. Yang kemudian analisa dari tim menyatakan, oh nggak perlu, nanti khawatir blunder. Nah tadi saya pertanyakan dalam forum, apa kompetensi Pratikno dalam kasus ini? Ini kan ijazahnya Jokowi, bukan ijazahnya Pratikno. Dan Pratikno itu kan menteri, nggak ada kaitannya dengan Jokowi. Harusnya Pratikno ngurusi apa yang menjadi mandat Saudara Prabowo Subianto selaku atasannya, ini presiden. Kenapa ikut? Kalau bahasa orang Jawa kok wong legan golek momongan, ikut sibuk ngurusi kasus ijazah palsu itu apa kepentingannya? Ya. Dan kalau kita baca ya di sosial media kan di antara narasi yang beredar itu kan ada peran Pratikno dalam kasus ini ya. Ya lagi-lagi tadi di dalam forum yang lain ya saya sudah sebutkan memang butuh kejujuran gitu. Ya terlepas bahwa kejujuran itu pahit, katakanlah demikian. Kejujuran itu terlambat, katakanlah demikian. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan itu berdampak pada ya UGM bahkan bangsa Indonesia ya. Saya pikir kalau kasusnya itu. Dan kalau kejujuran itu juga dimulai dari UGM itu akan lebih baik. Dan saya pikir kawan-kawan mahasiswa punya peran untuk menstimulus agar muncul misalkan Pak Kasbujo lainnya gitu loh. Dengan mendatangi rektorat menuntut hal yang sama seperti yang disuarakan oleh senior mereka ya, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan harapannya ada semacam insentif bagi orang-orang di UGM untuk berkata jujur. Karena apa?
makin banyak dukungan untuk berbuat jujur. Itu dia. Mahasiswa mendukung untuk berbuat jujur, alumni mendukung berbuat jujur, masyarakat luas mendukung untuk berbuat jujur. Sehingga Pak, ya bisa itu ya. Oke. Kayaknya cukup ya. Terima kasih teman-teman. Ini sudah asar nih ya. Ya kita asaran dulu. Kita asar dulu, kita lanjut di tempat-tempat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.